Pertanyaannya, Anda buat undang-undang untuk siapa? Untuk rakyat kah atau untuk kepentingan kelompok yang memang memesan? Itu pertanyaannya. Nah, kita melihat kok ini seperti ada untuk kepentingan lembaga tertentu. Gitu pada akhirnya. Dengan apa? Dengan melihat draft-draftnya. Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual, kembali lagi dalam program obrolan aktual terhangat dan terpercaya. Kali ini kita akan membahas isu yang menjadi perhatian publik dan tengah digodok di DPR, yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ternyata dalam revisi KUHP ini banyak pasal-pasal yang menjadi sorotan, terutama dari kalangan civil society dan masyarakat umum. Sejumlah pasal diperdebatkan, salah satunya misalnya soal imunitas dan peran dan penguatan para pengacara atau advokat dalam di pengadilan dan juga dalam proses penegakan hukum dan melindungi para tersangka, hak-hak para tersangka. Kemudian juga soal pasal-pasal yang menyangkut bagaimana besarnya kewenangan para penyelidikan, terutama di kepolisian. Nah, untuk mengetahui hal itu dan lebih jelas lagi soal pasal-pasal krusial ini, sudah bersama saya Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, atau yang biasa kita panggil Kang Isnur. Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah, sehat Kang Rizal ya. Nah, baik, terima kasih nih sudah hadir kembali di Sangat podcast senang. Sangat senang diundang ke sini lagi dengan tempat yang lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Sudah lebih terang, kopinya lebih manis. Iya. Terima kasih nih sudah hadir, menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Siap. Dan kita akan ngobrol nih santai seputar revisi KUHP ini nih ya. Dan revisi KUHP ini kita tahu adalah sebagai upaya menyempurnakan ya, atau niatnya begitu. Ya, menyempurnakan nih agar acara peradilan kita ini lebih adil ya kan, lebih menghargai HAM ya kan, dan lebih efektif dan efisien mungkin ya dalam proses penegakan hukum. Nah, Kang mungkin bisa dijelaskan nih urgensi dari revisi ini apa sepintas, dan mungkin nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Jadi gini, Kang Rizal dan teman-teman aktual ya, kita kan sering banget mendengar kasus seperti kasus warga Malaysia yang lagi nonton konser tiba-tiba dipaksa tes urin dengan alasan penegakan hukum, tapi ujung-ujungnya pemerasan yang waktu DWP itu. Jadi aparat menggunakan metode penyelidikan, tetapi bukan untuk hukum, tapi untuk memeras. Itu kejadian. Kita masih ingat misalnya juga kasus Sambo. Sambo. Di mana aparat bisa melakukan rekayasa kasus, manipulasi barang bukti untuk menghilangkan jejak kesalahan. Ada mantan Kapolda Sumbar yang bahkan menjual barang bukti. Ada jaksa yang melakukan banyak sekali ABC. Bahkan hakim yang kira-kira sekarang memutus walaupun orangnya tidak punya niat melakukan kejahatan, nggak ada keuntungan dan lain-lain. Ada banyak kasus, misalnya kasus pengamen dari Cipulir, masih ingat? Dia anak-anak dipaksa mengaku, disiksa habis-habisan, kemudian terbukti tidak bersalah. Gitu. Jadi keseharian kita adalah keseharian tentang orang-orang mendapatkan pelanggaran hukum dalam proses hukum. Jadi kita melihat ada upaya melawan kejahatan, tapi dengan kejahatan gitu kira-kira. Nah, kenapa? Karena hukum acaranya. Hukum acaranya yang disebut dengan KUHP. Nah, KUHP ini adalah sangat lama, tahun 81. Sudah 44 tahun. Belum direvisi. Direvisi. Nah, KUHP itu dibuat pada zaman kira-kira nih masih belum maju konstitusinya, hak asasi manusianya, masih
berbau militeristik gitu. Masih aparatnya sangat kuat lah. Makanya undang-undang KUHP yang lama karakternya sangat bercorak kekuasaan. Gitu. Nah, kita selama ini mendorong revisi. Tahun 2000, 2006, 2010, 2015 dorong terus revisi. Dulu sempat maju 2012. Namanya perumusnya Prof. Andi Hamzah dan kawan-kawan. Sempat maju datang ke DPR, sekali sidang langsung gagal. Bubar, tutup lagi. Gitu. Nah, dilala tiba-tiba awal 2025 DPR menetapkan ini adalah prolegnas. Program legislasi nasional yang dia sangat prioritas. Kenapa? Karena di akhir tahun nanti 2026 itu KUHP berlaku gitu. Nah, sebenarnya kita butuh KUHP yang baru. Tetapi prosesnya yang kita nggak melihat ini baik. Nah, Januari tiba-tiba kami YLBHI diundang oleh namanya Badan Keahlian Dewan. DPR gitu. Saya tanya ini acaranya apa? Sedang menyusun pokok-pokok pikiran buat naskah akademik. Berarti dari nol dong. Dari nol, ya. Berarti kita sedang serius nih. Wah, ini serius ya saya bilang. Kami hadir ke sana. Tiba-tiba di Minggu 2 Februari langsung ditetapkan sebuah draft yang disepakati sebagai draft DPR. Padahal belum ada perumusan, belum ada pemasukan gitu. Masukan dari civil society. Saya tanya sama fraksi-fraksi di DPR pun mereka nggak tahu. Loh, tiba-tiba ada draft aja. Apakah ada pandangan fraksi A, fraksi B, fraksi C? Mereka nggak tahu. Tiba-tiba ada draftnya dari mana? Mereka nggak tahu. Nah, ini nanti kita lihat kok isinya seperti itu. Nah, akhirnya dijadikanlah draft itu di bulan Maret itu paripurna. Diserahkanlah ke pemerintah. Karena kan usulan dari DPR, pemerintah yang membuat daftar isian masalah. Gitu. Mereka komentarin tuh pasal-pasalnya ke DPR. Di pemerintah, Kang, kami diundang sekitar April atau Mei, saya lupa ya. Nah, diundanglah. Di situ juga diundang para ahli, tenaga-tenaga ahli, para profesor dosen pidana, untuk terlibat sebagai tim perumusan. Tapi di forum itu, Kang, hanya lagi-lagi sosialisasi. Nggak ada pembahasan draft. Tiba-tiba di bulan akhir Juni kami mendengar draft sudah ada. Jadi lagi-lagi nih masyarakat sipil, dosen-dosen, ahli-ahli, para guru besar yang dilibatkan tidak tahu draft dari mana. Jadi hanya diundang tapi tidak nggak ada draftnya, nggak ada ruang buat menyusun pasalnya, nggak ada buat komentar-komentarnya. Nah, tiba-tiba 8 Juli baru di-share lah draft pemerintah itu. Jadi ini terkesan DPR sangat terburu-buru atau gimana? Terburu-buru, tertutup, draftnya nggak tahu dari mana. Nah, puncaknya, Kang, 8 Juli itu diumumkan ini draft versi pemerintah diserahkan ke DPR. Nah, mereka ngebut lah pembahasan. Jadi kalau undang-undang itu kan ada 5 tahapan, Kang. Ada perencanaan yang harus partisipatif, ada penyusunan, ya kan? Ada kemudian pembahasan, ada pengundangan. Di setiap tahapan ini harus partisipatif dan secara bermakna, bukan pura-pura. Bukan gimmick lah. Ini kan jadi orang ada, ahli ada tapi gimmick gitu. Nah, di level yang pembahasan nih, Kang. Yang terakhir ini, yang sebelum pengesahan dan pengundangan, hanya 2 hari. Jadi membahas 1676 DIM daftar isian masalah, ya, hanya 2 hari. Dan yang dibahas hanya sekitar 64 DIM saja. Jadi sekitar mungkin 4%-nya saja. 4% ya, nggak sampai 10%. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau 2 hari membahas 1600 DIM, berarti per DIM-nya hanya dibahas 103 detik. Lebih lama kita ke toilet, Kang, dibanding bahas pasal yang berbahaya. Padahal untuk kepentingan publik, negara, untuk membahas bagaimana kasus Vina, membahas kasusnya DWP, bahas kasusnya Sambo, perbaikan, kasusnya Oki yang meninggal di tahanan gitu. Nah, setelah kita lihat hasil DIM-nya, memang sangat-sangat mengecewakan. Gitu. Itu sejarah, maka kita juga ini kok ke DPR lagi-lagi ya buat undang-undang kok tergesa-gesa gitu. Apa karena memang DPR ini dikejar target? Artinya mereka punya tugas kan legislasi nih. Pertanyaannya gini,
Kalau buat undang-undang tidak melibatkan rakyat secara luas, secara terbuka, pertanyaannya Anda buat undang-undang untuk siapa? Untuk rakyat kah atau untuk kepentingan kelompok yang memang memesan? Itu pertanyaannya. Nah, kita melihat kok ini seperti ada untuk kepentingan lembaga tertentu. Gitu pada akhirnya. Dengan apa? Dengan melihat draft-draftnya. Misalnya gini, Kang. Saya melihat ya, ada ketentuan tentang penyidik utama. Ini kan penyidik utama. Iya. Dengan argumentasi bahwa lembaga ini adalah lembaga penegak hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Tapi lembaga ini menjadi koordinator dan pengawas atau kemudian supervisi dari PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil di berbagai departemen itu. Kementerian. Ya? Ada Bea Cukai, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenaker, Kehutanan, KLHK atau Kemenhub. Semua ini harus nyetor ke dokumen ke penyidik utama ini. Siapa penyidik utama? Polisi. Oh, ke polisi. Nah, konstruksi ini menurut saya persis dengan RUU Kepolisian di tahun 2024. Jadi ada pemindahan nih, RUU Kepolisian nggak lanjut, dimasukin di KUHAP gitu secara elemennya. Pindahnya masuk ke KUHAP ya makanya kemarin saya di DPR saya protes gitu. Tolong ini dievaluasi dong. Padahal kenapa harus lewat polisi? Padahal namanya mekanisme supervisi penyidikan itu bukan di polisi, penyidikan itu di jaksa. Kan ada istilah P19, P21 itu kan di jaksa. Jaksa akan mengontrol itu. Dia ngasih masukan apa yang kurang, apa yang lengkap gitu. Nah, ini ada semacam superioritas. Itu yang sudah seperti lembaga. Sebelumnya jalan seperti itu ya. Supervisi ada di kejaksaan sebenarnya. Iya, bisa. Itu yang dibelokkan nanti. Kepolisian hanya koordinator aja, nggak sampai kalau mau nyerahin berkas lewat dia semuanya gitu. Nah, sekarang ini pasal 92 ayat 3, 87 ayat 3 itu kalau menyerahkan berkas ke PU harus lewat persetujuan dari Polri. Nah, itu pasal 93 tadi ya? Iya, 87 ayat 3 dan 92 ayat 3 itu membuat penyidikan di isu lingkungan hidup, bea cukai akan sangat terhambat. Karena harus melalui semua kanal ke Polri dulu semuanya. Jadi menambah jalur birokrasi nggak efisien. Padahal prinsip pidana adalah cepat, sederhana dan murah. Nah, ini akan membuat semakin mahal. Gitu. Jadi posisinya ini peran polisi akan justru di nambah kewenangan, memperluas itu ya. Itu di situ. Ada lagi misalnya ada ditambahkan yang bahaya nih buat masyarakat, saya ingin kasih tahu. Ada namanya penyelidikan. Penyelidikan itu fungsinya apa sih, Kang? Fungsinya menentukan perkara ini ada pidananya apa tidak. Hanya itu, sederhana itu. Penyelidikan. Ini pidana atau bukan? Kalau bukan ya berhenti. Kalau pidana ya lanjutkan gitu. Ada metode penyelidikan yang disebut dengan undercover buy atau control delivery. Istilahnya penjebakan lah. Metode ini sebenarnya ada di undang-undang narkotik kan. Jadi kalau mau ngejar bandar, ngejar yang punya narkotik, ada cepu kan. Cepu itu kan pura-pura jual, pura-pura beli, barangnya nyampe misalnya ke pembeli, ditangkap orangnya. Nah, sekarang KUHAP tiba-tiba mau menempatkan metode undang-undang narkotik untuk semuanya. Untuk semua, tidak hanya narkotik, di luar itu pun bisa. Di luar itu. Dan di level penyelidikan, bukan penyidikan. Kalau narkotik ini level penyidikan. Jadi udah ketahuan nih, namanya jual beli narkotik pasti pidana, benar nggak? Betul. Iya dong. Iya. Nah, kalau jual beli HP belum pidana bukan? Belum tentu kan? Pidana kan? Belum dong. Iya. Belum tentu. Kalau jual beli HP hasil penjarahan bisa jadi dia penadahan. Kan tapi kan pembeli nggak tahu ini dari mana HP-nya. Nah, sekarang tiba-tiba ada metode penyelidikan seperti ini. Jadi seolah-olah bagi saya ini melihat menciptakan tindak pidana. Awalnya bukan pidana, jadi tindak pidana. Ini yang bisa direkayasa. Bisa direkayasa, sangat direkayasa. Jangankan itu bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Kalau ada orang tidak ini ditarget. Persis. Jadi makanya penting buat pemirsa aktual ini segera membaca, memahami, menelusuri seluruh pasal-pasal yang ada. Di KUHAP itu ya. Apa? Karena KUHAP adalah yang sangat menentukan antara Anda dari bebas, manusia yang bebas, jadi manusia yang dipenjara. Betul. Itulah KUHAP. Dari itu Anda yang rawan penyelewengan dong kalau ada kekuasaan itu ya. Sangat.
Misalnya ada kewenangan tentang apa namanya penyadapan. Sekarang ada. Iya. Ada kewenangan tentang pemblokiran rekening dan data. Iya. Ya, internet. Itu sekarang diatur kan. Tapi bagaimanakah penyadapan? Bagaimanakah pemblokiran? Nggak diatur tata caranya. Jadi dikasih wewenang, tapi wewenangnya cek kosong. Aturan cara detailnya tuh nggak disebutkan di kan. Kalau sekarang nih kalau mau blokir internet kan ada undang-undang ITE. Iya, betul. Dan itu ada di namanya Komdigi. Iya. Nah sekarang penyidik bisa blokir langsung tanpa ada cara apa dia dikontrol. Kejelasan bagaimana pengaturannya nggak ada. Nggak ada juga. Itu yang kita sangat mengerikan. Jadi akhirnya apa? Kembali ke subjektivitas dari para penyidik. Para penyidik itu ya. Di situ terjadi sangat rawan penyelewengan, kesewenang-wenangan. Jangankan ada ya kasus DWP kan gitu kan. Iya. DWP itu ketahuan Kang. Para anggota-anggota ini datang emang niatnya meras Kang. Kan terbukti di Propam dan di Kompolnas kan. Betul. Nah sekarang kita bagaimana caranya sebenarnya memperbaiki jangan sampai ada lagi peristiwa Vina di Cirebon, yang kasusnya nggak jelas, ya. Kasusnya DWP, Sambo, Teddy Minahasa. Betul. Ya. Saya masih ingat Kang perkara Novel Baswedan, karena saya dampingi dia. Oke, iya. Waktu dia disiram penyidik KPK, kemudian mengungkapkan dugaan korupsi kasus simulator SIM. Itu kan dia 2012 perkaranya. Iya. Kemudian ada perkara saat 2004. Nih, saat dia sebagai Kasat Serse di Bengkulu, ya. 8 tahun yang lalu tiba-tiba diungkap lagi di sini, dituduh membunuh tersangka, gitu. Nah, yang menarik temuannya Ombudsman ada sebuah rekayasa dalam bukti. Jadi ada bukti selongsong peluru yang selongsong peluru ini berkarakter bermerek tahun 2010. 2010 padahal peristiwa 2004 gitu. Terungkap 2010 pelurunya 2010. Jadi diada-adakan. Itulah yang disebut namanya rekayasa kasus. Nah, bagaimana kita sebenarnya jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Melawan kejahatan dengan kejahatan gitu. Justru di Undang KUHP ini harusnya bisa mengontrol, memperbaiki. Makanya standarnya harus ketat. Dan kita Kang, Indonesia ini malu di mata internasional, di tengah bangsa-bangsa lain. Kita masih tertinggal keadabannya dalam penegakan hukum. Ranking kita berapa di level di imparsialitas itu sekitar angkanya 3. Dari 10 3 angkanya. Dari 10 nilainya itu 3 kita. Kita ranking antara 97 dari 147. Dari 147 negara, kita rankingnya 97 ya. Jadi kita tuh kayak negara terbelakang. Masih rendah ya. Kita sama dengan negara terbelakang di Afrika gitu. Gitu, malu bicara hukum acara pidana ini kita malu. Tertinggal sekali. Ya. Nah, kalau KUHP-nya tidak mengubah secara fundamen, itu nggak akan banyak berubah. Betul. Gitu. Iya. Nah, itu jadi dari sisi kewenangan penyidik yang terlalu luas, sangat subjektif. Dan masukan dari YLBHI, civil society supaya itu juga pasal-pasal itu ada berapa pasal yang 600-an. soal itu. Semuanya 600 pasal kalau draft KUHP ini ya. Tapi kami menemukan setidaknya dari draft sekarang ada 25 masalah besar, 25 besar ya. Yang sangat berbahaya, fundamental ya. 26 pasal itu. Iya, makanya kami minta sama DPR tolong jangan sahkan. Tolong buka lagi pembahasan. Ini kan udah masuk tim SIN nih. Tolong buka lagi pembahasan agar kita bisa membahas dengan baik. Kembali lagi per pasal itu ya. Agar hal-hal penting itu masuk. Agar hal-hal yang berbahaya nggak ada di dalamnya. Gitu. Nah, bagaimana respon dengan DPR, para fraksi di DPR ini sebenarnya sikapnya? Kalau kemarin, oke-oke aja. Kalau kemarin ya setelah kami ribut di mana sana sini, mereka agak berubah. Mereka bilang ya kami belum tahu ini disahkan kapan. Ini masih gaib Pak Isnur kata Pak Habibur Rahman, gitu masih gaib belum tahu. Tapi kira-kira mereka bilang
akan membuka kembali pembahasan. Akan membuka itu. Walaupun saya tidak percaya. Karena di bulan Maret mereka bilang Itu hanya omon-omon dong. Kalau gitu. enggak, itu saya udah peringatkan 2-3 kali. Oh, 3 itu yang kali. ketiga. Yang kedua, bulan Maret saya peringatkan, kami datang ke DPR. Dan mereka bilang kami akan cepat. Ini paling 1 kali sidang pembahasan. Dan udahlah, hal-hal ideal tuh nggak usah dimasukin. Kita ini aja realistis, gitu Pak. Kita nggak akan mengurangi kewenangan-kewenangan yang ada. Gitu. Itu jawaban-jawabannya. Jawaban pimpinan anggota Komisi 3. Nah, tapi kemarin, tanggal 21 Juli, pas kami RDPU, mereka bergeser. Gitu. Bergeser sikapnya. Bergeser ya. sikapnya Membuka ruang lagi pembahasan. setelah publik rame. Setelah viral, publik teriak-teriak, barulah mereka menyadari gitu. Ya. Obrolan aktual.